Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome back to my YouTube channel student. Ini adalah video tentang sistem klasifikasi. Klasifikasi adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki. Nah, klasifikasi ini dipelajari dalam sebuah ilmu khusus dalam biologi, yaitu ilmu taksonomi. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat atau ciri pada makhluk hidup. Contoh klasifikasi makhluk hidup adalah misalnya berdasarkan ukuran tubuhnya. Contoh, tumbuhan dikelompokkan menjadi pohon, perdu, dan semak. Berdasarkan lingkungan tempat hidupnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan yang hidup di lingkungan kering, atau nama lainnya adalah xerofit, tumbuhan yang hidup di lingkungan air hidrofit, dan tumbuhan yang hidup di lingkungan lembab hygrofit. Berdasarkan manfaatnya, tumbuhan dikelompokkan menjadi tanaman obat-obatan, tanaman sandang, tanaman hias, tanaman pangan, dan lain sebagainya. Kalau berdasarkan jenis makanannya, misalnya pada hewan ini dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Ada hewan pemakan daging yaitu karnivora, hewan pemakan tumbuhan herbivora, dan hewan pemakan hewan serta tumbuhan disebut omnivora. Taksonomi atau sistematik adalah sebuah ilmu yang mempelajari prinsip dan cara pengelompokan makhluk hidup ke dalam golongannya. Nah, prinsip dan cara mengelompokkan makhluk hidup menurut ilmu taksonomi adalah dengan membentuk takson. Takson merupakan kelompok makhluk hidup yang anggotanya memiliki banyak persamaan ciri. Takson dibentuk dengan jalan mencandra objek atau meneliti makhluk hidup dengan mencari persamaan ciri ataupun perbedaan yang dapat diamati. Nah, ini adalah takson makhluk hidup yang masih dipakai hingga sekarang. Takson hewan maupun takson tumbuhan itu sebenarnya memiliki kesamaan secara keseluruhan, kecuali pada nama filum. Hewan memiliki nama filum, sementara takson tumbuhan disebut dengan divisi. Urutannya tidak boleh kebalik. Kingdom, filum atau divisi, kelas, kemudian ordo atau bangsa, family atau suku, genus atau marga, dan spesies atau jenis. Karena urutan ini menunjukkan urutan persamaan dan perbedaan yang terjadi pada masing-masing takson. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi pada makhluk hidup. Kebanyakan ahli biologi sependapat bahwa makhluk hidup di dunia dikelompokkan menjadi 5 kingdom. Ini diusulkan oleh Robert Whittaker pada tahun 1969. Kelima kingdom tersebut antara lain adalah Monera, Protista, Fungi, Flante, dan Animalia. Kemudian, urutan kedua dari takson makhluk hidup adalah filum atau divisi. Atau nama lainnya adalah keluarga besar. Kalau kingdom kan kerajaan. Nah, kalau filum atau divisi ini nama lainnya adalah keluarga besar. Nama filum digunakan pada dunia hewan dan nama divisi atau division digunakan pada tumbuhan. Filum atau divisi ini terdiri atas organisme-organisme yang memiliki 1 atau 2 persamaan ciri. Nama filum tidak punya akhiran yang khas, sedangkan nama divisi biasanya punya nama akhiran khas, seperti pada tumbuhan diakhiri kata pita. Misalnya Pteridophyta, Bryophyta, Spermatophyta gitu ya. Atau Mycota pada jamur, Deuteromycota, Ascomycota, Zygomycota, Basidiomycota. Yang selanjutnya ada kelas atau classes. Kelompok ini adalah takson yang kelas merupakan kelompok takson yang satu tingkat lebih rendah dari filum atau divisi. Kemudian ini tidak ada nama khusus atau akhiran khusus pada kelas dalam penulisannya. Yang keempat ada ordo atau nama lainnya adalah bangsa. Setiap kelas terdiri dari beberapa ordo. Pada dunia tumbuhan, nama ordo umumnya diberi akhiran ales. Misalnya Gingoales atau Genetales gitu ya, ada nama akhiran alesnya. Yang kelima, urutan kelima dari takson makhluk hidup adalah family. Ini ada di bawah ordo. Nama family ini biasanya ada perbedaan penulisan antara tumbuhan dengan hewan. Kalau pada tumbuhan diakhiri kata AC atau ACAE, sedangkan untuk hewan diberi nama ide akhirannya atau idea.
Dalam penyebutan Indonesia, nama suku selalu diulang penyebutannya seperti Papilionaceae kacang-kacangan, anggrek-angrekan, jahe-jahean, cabe-cabean gitu ya. Kemudian nomor 6, urutan ke-6-nya adalah genus atau marga. Genus adalah takson yang lebih rendah daripada family. Nama genus ini biasanya terdiri dari satu kata. Huruf pertamanya harus ditulis kapital dan huruf selanjutnya itu huruf kecil dan biasanya ditulis dengan huruf mirip. Yang terakhir ada spesies atau jenis. Nah, ini spesies yang merupakan takson terendah tetapi memiliki ciri paling spesifik. Spesies ini adalah suatu kelompok organisme yang dapat melakukan perkawinan antar sesamanya untuk menghasilkan keturunan yang fertil dan aturan penulisannya disebut dengan binomial nomenklatur yang dicetuskan oleh Carolus Linnaeus. Nah, nama spesies ini ada tata penulisannya tersendiri. Namun sebelum sampai ke sana, kita lihat dulu urutan takson dari mulai kingdom sampai ke spesies. Kita lihat di gambar sini sebagai contohnya. Ini adalah klasifikasi hewan. Kingdomnya namanya Animalia, yaitu kerajaan hewan. Kemudian kerajaan hewan ini sebenarnya terbagi ada salah satunya yaitu Chordata. Chordata ini yang termasuk di dalamnya biasanya adalah subfilumnya vertebrata yang punya tulang belakang dan beberapa avertebrata. Kemudian turun ke bawah lagi itu ada namanya kelas. Kelas itu ada macam-macam. Pada vertebrata itu ada mamalia, ada reptil, ada amfibi, ada aves, ada fishes ya. Kemudian chordata ini juga ada yang avertebrata, misalnya kayak mollusca, coelenterata, porifera, echinodermata, arthropoda dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita ambil salah satu contohnya yaitu kelas mamalia. Di kelas mamalia ini dia punya banyak sekali ordo. Salah satunya adalah ordo karnivora. Ordo karnivora ini punya ciri khas memakan daging. Kalau mamalia, ini dia punya ciri hewan yang menyusui. Kan hewan yang menyusui itu banyak ya. Dan ini dibagi lagi, turun lagi ke bawah jadi ordo. Salah satu ordo pada mamalia adalah karnivora, yaitu mamalia hewan yang menyusui dan memiliki bulu, tetapi dia punya ciri khas lagi yaitu memakan daging. Ordo karnivora ini punya banyak sekali family. Nah, beberapa contohnya di sini ada 3, Felidae, Canidae, dan Ursidae. Felidae ini adalah family atau suku kucing. Canidae ini suku anjing dan Ursidae ini suku beruang. Felidae kalau di sini kita lihat ada memiliki 2 genus, ada yang Felis, ada Panthera. Nah, genus Felis ini punya banyak sekali spesies. Di antaranya nih ada namanya Felis catus. Jadi dibacanya kalau untuk spesies biasanya terdiri dari nama genus dan nama spesiesnya. Jadi kita nyebutnya Felis catus. Felis catus ini adalah kucing domestik yang biasa kita lihat di rumah-rumah ya. Kemudian ada Felis pardalis atau punya nama lain Leopardus pardalis. Ini adalah kucing ocelot. Kemudian kalau genus yang lain selain Felis, ini ada genus Panthera. Genus Panthera ini adalah kucing-kucing besar seperti Panthera pardus itu adalah leopard. Ada lagi Panthera leo itu singa, Panthera tigris itu adalah harimau. Jadi semakin ke bawah ini spesiesnya akan semakin banyak. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari kita lihat banyak jenis-jenis makhluk hidup, jenis-jenis kucing. Nah, itu maksudnya adalah spesies. Kalau Canidae misalnya, Canidae di sini ada Canis. Canis ini genusnya Canis, genus yang anjing ini. Ada Canis familiaris, ini adalah anjing yang biasa kita lihat. Ini anjing juga kan macam-macam, ada anjing Chihuahua, ada bulldog dan lain sebagainya. Kemudian ada juga Canis lupus. Canis lupus ini wolf atau serigala. Untuk yang Ursidae ini ada genusnya namanya Ursus, misalnya Ursus arctos. Ursus arctos ini adalah brown bear atau beruang coklat. Atau ada lagi Ursus horribilus. Ursus horribilus ini adalah atau ada lagi Ursus horribilus. Ursus horribilus itu adalah beruang grizzly. Jadi semakin ke bawah, kalau misalnya kita lihat semakin ke bawah, maka dia punya ciri yang lebih spesifik lagi. Semakin ke atas, cirinya akan menjadi semakin umum. Nah, jadi kalau kita lihat nih ya, kingdom ini hanya ada 5, mungkin kalau sekarang ada 6, turun lagi jadi filum. Di filum ini akan ada banyak banget
karena di film nih ada chordata punya subfilum lagi, ada subfilumnya vertebrata dan avertebrata. Masing-masing subfilum itu juga punya kelas. Misalnya di sini ada kelas mamalia, kelas reptil tadi ya. Mamalia punya banyak ordo, jadi semakin ke bawah semakin banyak. Salah satu ordonya ada karnivora, kemudian misalnya kayak apa? Ratidae itu yang tikus ya, kemudian ada Elephantidae kayak gitu ya. Kemudian ke bawah lagi ada family, family-nya ini Felidae misalnya. Kemudian semakin ke bawah lagi semakin banyak jumlah dari genusnya, semakin ke bawah nah spesiesnya juga akan semakin banyak. Jadi ini merupakan urutan dari kingdom sampai spesies, nggak boleh kebalik. Semakin ke bawah atau semakin ke taksonnya semakin rendah, maka cirinya semakin spesifik, semakin ke atas cirinya semakin umum. Nah, sekarang kita lihat macam klasifikasi. Klasifikasi ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada klasifikasi alami yang dicetuskan oleh Aristoteles. Ini di abad ke-4 sebelum Masehi ya. Dia mengklasifikasikan makhluk hidup berdasarkan pada persamaan ciri struktur tubuh eksternal dan struktur tubuh internal secara alamiah. Yang berikutnya ada klasifikasi artifisial atau buatan. Ini menurut Carolus Linnaeus berdasarkan ciri morfologis, alat reproduksi, habitat, dan penampakan makhluk hidupnya. Dan yang terakhir ada klasifikasi filogenetik yang berdasarkan hubungan kekerabatan berdasarkan proses evolusi. Nah, ini klasifikasi sistem filogenetik nih ada beberapa macam, dari mulai yang pertama ada 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom, sampai yang terbaru ini adalah 6 kingdom. Yang 2 kingdom menurut Aristoteles itu makhluk hidup terbagi menjadi 2 kingdom, yaitu kingdom animalia dan tumbuhan. Lalu berlanjut pada tahun 1866, Ernest Haeckel mengatakan ada 3 kingdom karena ada tambahan yaitu protista, makhluk-makhluk yang tidak terlihat secara kasat mata tetapi bisa dilihat menggunakan mikroskop. Yang selanjutnya ada 4 kingdom menurut Herbert Copeland, ini ada tambahannya yaitu bakteri. Bakteri ini namanya masih kingdom Monera. Kemudian di 5 kingdom menurut Robert Whittaker 1969 ini ada 5 kingdom di mana ada tambahannya. Awalnya fungi ini masuk ke tumbuhan karena dia memiliki ciri yang mirip sekali seperti tumbuhan. Namun ternyata fungi tidak memiliki klorofil. Jadi akhirnya fungi dibuatkan sendiri kingdomnya. Nah, yang terbaru ini adalah 6 kingdom di mana Monera nih yang ini dibagi menjadi 2 kingdom khusus. Yang pertama adalah Archaebacteria dan yang kedua ada Eubacteria. Jadi yang kita pelajari sekarang itu bakalan ada 6 kingdom. Jadi Carolus Linnaeus juga mempelopori cara pemberian nama makhluk hidup menggunakan sistem penamaan yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau sistem tata nama ganda. Ketentuan penamaannya seperti ini. Nama spesies terdiri atas 2 kata, yaitu kata pertamanya genus, kata keduanya penunjuk spesies. Contohnya Panthera tigris. Kata Panthera menunjukkan genus, kata tigris menunjukkan spesies. Jadi G plus S gitu ya, ini adalah nama spesies. Kemudian huruf pertama harus ditulis dengan huruf kapital, sisanya huruf kecil. Huruf pertama pada kata kedua, pada kata spesies, itu juga harus huruf kecil. Nama spesies menggunakan bahasa Latin, Panthera tigris ya, atau yang dilatinkan. Nama spesies juga harus ditulis berbeda dengan huruf lainnya. Misalnya, ini harus dicetak miring atau di garis bawah seperti ini. Di garis bawah terpisah. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, maka kata kedua dan kata berikutnya harus digabung atau diberi tanda penghubung. Jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, kata ketiga bukan nama spesies, melainkan nama subspesies, yaitu nama takson di bawah spesies. Yang berikutnya, nama spesies juga bisa mencantumkan inisial si pemberi nama tersebut, misalnya Linnaeus. Jagung, misalnya pada jagung Z mais L. L ini menunjukkan kata Linnaeus, si pemberi nama Z mais ini. Aturan lain dalam penamaannya, misalnya nama varietas. Nah, ini nama varietas bisa ditulis sebagai kata ketiga. Contoh, Oryza sativa glutinosa, yaitu nama lain dari
padi, varietas ketan. Untuk ordo tadi sudah dibahas sebelumnya, diberi akhiran ales, misalnya pada tanaman kentang gitu ya. Ordonya kentang itu Solanales gitu, atau Zingiberales. Ini untuk tumbuhan ya. Kemudian penulisan nama family itu diakhiri kata aceae, contohnya Zingiberaceae. Kemudian pada hewan diakhiri kata ide, contohnya Felidae. Atau tadi contoh lainnya Canidae, Canidae. Kalau genus terdiri dari satu kata dan huruf pertama harus kapital.